Shalom, selamat malam para mahasiswa. Pada hari ini mata kuliah misiologi, saya tetap berikan video ceramah saya untuk para mahasiswa pelajari dan nanti ada penugasan yang saya berikan. Penjelasan minggu lalu, kita melihat pada Injil Matius, dan saya akan menjelaskan lebih jauh pada hari ini bahwa misi atau misiologi mata kuliahnya tidak mungkin kalau tidak berhubungan dengan gereja dan penginjilan. Karena berbicara misiologi adalah suatu pengutusan seseorang atau satu tim untuk memenangkan sebanyak mungkin jiwa-jiwa. Maka dosen mau menjelaskan bahwa misi itu terhadap semua umur manusia, baik untuk anak-anak remaja juga kepada orang dewasa, bahwa sesungguhnya misiologi bereratan juga untuk pertumbuhan gereja. Yang dimaksud pertumbuhan gereja ini secara kuantitas adalah tambahnya jiwa-jiwa untuk menjadi komunitas umat Kristen. Sedangkan secara kualitas adalah bertumbuhnya rohani, kualitas iman dan takwa umat, semakin teguh iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya, Bapak dosen pegang ini adalah mata kuliah misiologi. Pada hari ini saya mau menjelaskan misi untuk orang dewasa dan remaja. Pola pengasuhan orang tua pada anak-anak adalah suatu seni yang harus dikembangkan dan disesuaikan dengan pola kebutuhan anak-anak atau umur tersebut yang harus dididik. Sebagai contoh, sebagai orang tua, menghadapi anak-anak remaja akan beda juga menghadapi anak-anak sekolah minggu yang masih balita, yang masih batita, yang lebih kecil lagi, ataupun masih bertumbuh. Berarti nanti para mahasiswa akan bertanya, apakah akan berkenaan dengan fisiologi perkembangan anak? Itu salah satu bagian ilmu yang melengkapi. Untuk berhasilnya misiologi, saran atau nasihat dosen, awali dulu dari keluarga yang mantap iman percayanya, baru nanti akan keluar untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kita bisa belajar sukses dari banyak keluarga sukses. Tapi kita juga akan dapat menemukan gaya keluarga yang cocok sesuai standar Alkitab. Nasihat firman Tuhan dari Alkitab yang bisa kita baca pada hari ini dalam Maliaki pasal 4 ayat 17. Maliaki pasal 4 ayat 6 maksud saya. Maliaki pasal 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ayat Alkitab ini merupakan suatu nasihat penting juga untuk kita amati bahwa
hati bapak-bapak merasa bertanggung jawab dan berempati terhadap pendidikan pertumbuhan anak-anaknya. Nasihat Alkitab ini bahwa benarlah keluarga sangat penting untuk pelaksanaan misiologi. Maka bisa kita tandaskan peranan orang tua, walaupun dalam Alkitab dituliskan bapak-bapak, tapi sebenarnya berarti itu bapak dan ibu. Berarti ayah dan ibu sebagai orang tua. Punya peranan yang penting dalam kehidupan anak-anaknya. Khususnya yang pada hari ini soal mata kuliah misiologi, khususnya tentang pertumbuhan iman percaya anak-anaknya. Seorang bapak yang bertindak sebagai imam yang baik, seorang bapak yang rohani, pastilah juga memperhatikan pertumbuhan rohani, perkembangan rohani dari anak-anaknya. Oleh sebab itu, ada beberapa kesimpulan yang Bapak dosen kasih, bahwa peranan orang tua dalam kehidupan anak-anaknya adalah mempengaruhi berkat Allah terhadap keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, mempersiapkan suatu generasi yang layak bagi Tuhan. Orang tua memperhatikan anak-anak remaja adalah mempersiapkan generasi penerus, pelayanan generasi yang akan datang. Mempersiapkan generasi yang layak, yang takut Tuhan, yang hormat kepada Tuhan. Sehingga munculnya generasi yang ilahi. Yang dimaksud yang generasi yang ilahi adalah generasi atau keluarga ini bukan hanya bapak dan ibunya saja yang perlu bertumbuh rohaninya, tapi anak-anak. Seorang ayah berbeban untuk melaksanakan misiologi, berbeban untuk memberitakan Injil. Kalau juga tidak mempersiapkan keluarganya, saya rasa tidak layak untuk memberitakan Injil. Maka saya nasihatkan, sebelum melaksanakan misiologi, persiapkan juga keluarga untuk anak-anak mengerti, diberikan motivasi, diberikan gambaran bahwa ayah, ibu, atau orang tua mempunyai keterbebanan untuk melayani Tuhan, untuk melaksanakan misiologi. Anak pun akan paham kalau diajak berkomunikasi. Ada beberapa prinsip dasar orang tua memproduksi karakter dan sifat bagi anak. Iya, karakter anak akan terpengaruh atau dipengaruhi oleh karakter orang tua. Maka potensi besar ini, kesempatan besar juga buat orang tua menyiapkan generasi yang akan datang. Maka bermisiologi tidak akan putus pada suatu waktu saja, tapi berkesinambungan, berkelanjutan. Siap menjadi keluarga atau tim yang siap melayani Tuhan. Orang tua akan menjadi teladan perilaku kehidupan anak. Oleh sebab itu, para mahasiswa yang mungkin sudah menjadi orang tua, ini kesempatan besar juga untuk
memberikan yang terbaik kepada anak-anakmu, anak-anak kita, bahwa melayani Tuhan tidak boleh, tidak bisa hanya sendirian saja. Keluarga pun harus disiapkan, komunikasikan, ceritakan, papa ini siap melayani Tuhan. Mama, anak-anak, begini resiko melayani Tuhan. Banyak waktu yang harus diberikan, apalagi menjadi misionaris. Apa pentingnya? Menurut saya, peranan orang tua dalam membangun keturunan ilahi ini penting. Bahkan menurut Alkitab pun bahwa dikatakan keluarga yang melaksanakan misiologi adalah keluarga keturunan ilahi. Tidak sembarangan. Mahasiswa teologi bukan sekedar mencari gelar supaya mendapatkan gelar sarjana teologi atau sarjana pendidikan agama Kristen. Tapi dari mendapatkan pelajaran-pelajaran dari para dosen, membentuk karakter yang lebih ilahi lagi, yang lebih sungguh-sungguh, dan belajar, dan diimplementasikan atau dipraktekkan dalam keluarga dan lingkungan, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Ada beberapa peranan orang tua di dalam membangun keturunan ilahi. Maksudnya begini, kalau dipandang dari kata-kata psikologi, orang tua dalam pertumbuhan anak, nah ini kalau dari segi psikologi, tapi kita memandang dari misiologi, mata kuliah misiologi berarti sesuatu khusus yang rohani. Orang tua dalam membangun keturunan ilahi, orang tua bertindak sebagai yang pertama, sama katakan, orang tua sebagai hakim. Para mahasiswa boleh catat baik-baik. Pertama, orang tua sebagai hakim. Yang dimaksud sebagai hakim adalah manakala kalau ada suatu penyimpangan terhadap kebenaran firman Tuhan, orang tua harus dengan penuh kasih dan tegas mengingatkan, bahkan menegur, bila perlu mendisiplin anak. Tapi orang tua harus dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan sekedar menghukum, tetapi memberi keteladanan. Itu yang dimaksud orang tua sebagai hakim dalam membangun keturunan ilahi. Yang pertama. Yang kedua, orang tua berperan sebagai guru. Kita dapatkan tadi yang pertama sebagai hakim, orang tua. Yang kedua sebagai guru. Sesungguhnya anak-anak memerlukan didikan. Betul, anak-anak mendapatkan didikan di sekolah, di gereja. Namun, mereka harus mendapatkan filter yang benar dari orang tua. Mengetahui lebih serius berkomunikasi dengan ayah dan ibunya, mana yang benar, mana yang salah. Dan orang tua mengajarkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang perlu untuk mendidik keperluan anak-anak. Mereka tidak bisa sendiri. Betul, dalam pergaulan anak remaja, anak-anak yang sedang pendidikan, mereka tahu bisa menyerap
bisa merenungkan didikan yang diterima. Tapi alangkah bijaksananya kalau yang sudah didapatkan dan orang tua bisa memahami, memberi nasihat, mengkomunikasikan yang benar, menjelaskan ini yang bagus, yang baik, yang terbaik. Lakukan ini, nak. Itulah yang dinamakan orang tua berperan sebagai guru bagi anak-anak dalam keturunan ilahi. Kita udah masuk pembahasan ini. Di dalam pembahasan misiologi, khususnya untuk keluarga, khususnya lagi kepada anak-anak, tadi kita sudah dapatkan membangun keturunan ilahi, orang tua menjadi hakim. Yang kedua, orang tua sebagai guru. Yang ketiga, orang tua sebagai pelatih. Maksudnya, orang tua tidak hanya mengajarkan segala sesuatunya, namun harus memperagakannya di depan anak-anak. Memberi contoh dan teladan, sehingga sang anak fasih dalam melakukan mencontoh, melihat orang tuanya. Keteladanan, contoh yang terbaik, contoh yang baik, lebih bagus daripada 1000 kata. Pepatah mengatakan. Maka orang tua bertindak sebagai pelatih adalah sesuatu yang real, yang harus didapatkan oleh anak-anak. Mereka melihat ayah dan ibu memberi keteladanan untuk remaja dan pemuda, bagaimana melaksanakan, mempraktekkan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana cara mengasihi yang sesungguhnya. Bagaimana mempraktekkan firman-firman Tuhan. Kita harus latih. Kita harus praktekkan dan diulang oleh anak-anak. Itulah yang dinamakan orang tua berperan sebagai pelatih. Yang keempat, orang tua juga bisa bertindak sebagai teman. Salah satu kebutuhan seorang anak adalah memiliki teman atau sahabat. Teman, sahabat karib itu adalah biasanya menyimpan info terpenting dari temannya. Kalau kita sebagai orang tua bisa bertindak sebagai teman kepada anak-anak, ini merupakan suatu kesempatan besar. Baik dari segi orang tua, karena orang tua berkesempatan menjadi teman, tempat curhat anak-anaknya, tempat bertanya dari anak-anaknya, tempat menyimpan informasi yang penting, yang rahasia dari anak-anaknya. Sekaligus teman yang adalah orang tua memberikan nasihat, memberikan saran-saran, melebihi kawan-kawan dari anaknya. Jadi orang tua jangan hanya menghukum, tetapi memberikan saran atau nasihat jalan keluar. Nah, kalau nanti seandainya begini, bagaimana menurutmu? Menurut Papa, seandainya begini, ya begini jawabannya. Itu suatu komunikasi yang lancar adalah potensi yang luar biasa. Boleh dibangun, boleh dilanggengkan, supaya apa? Merupakan kesempatan besar bahwa melaksanakan misiologi benar-benar
satu keluarga merupakan tim yang mantap antara orang tua dengan anak-anak. Atau yang kelima, orang tua juga bisa sebagai sponsor. Apa yang dimaksud sebagai sponsor? Bergerak sebagai penasehat, pengantara antara anak dan kepada Tuhan. Mendoakan, menyediakan sarana dan waktu yang dibutuhkan anak, sehingga anak terarah untuk menjalani tujuan hidupnya. Pada masa kini, banyak anak-anak remaja dengan situasi sosial yang seperti ini, atau mengatasnamakan globalisasi, mereka sungkan atau malu untuk memberikan informasi rahasia kepada orang tuanya. Sungkan atau malu menceritakan pertumbuhan perkembangan hatinya. Sungkan atau malu bercerita tentang dia sedang menaksir temannya. Maka barangkali dalam keluarga perlu dibangun yang saya sebutkan tadi, bahwa membangun keturunan ilahi itu memang capek, baik sebagai anak, baik sebagai orang tua. Karena apa? Tapi terkontrol, terdidik, dan terbimbing dengan baik. Siap-siap supaya orang tua bertindak sebagai hakim, tapi bukan untuk menghakimi saja, tetapi memberikan penegasan. Siap-siap sebagai guru, bahkan sebagai sahabat, sebagai sponsor. Oleh sebab itu, kalau dalam suatu keluarga keturunan ilahi Indonesia, saya yakin kegiatan misiologi dapat dilaksanakan. Minggu yang lalu saya berbicara tentang barier atau hadangan di dalam pelaksanaan misiologi. Kalau itu kita laksanakan di lingkungan luar. Salah satunya adat istiadat yang berbeda. Betul? Yang kedua, bahasa yang berbeda. Padahal kita sedang berkobar-kobar untuk segera memenangkan jiwa, untuk segera memberitakan Injil dan menerapkan firman Tuhan kepada orang banyak. Tapi saya mau nasihatkan, siapkan keluargamu. Bermisiologi yang sesungguhnya diawali dari keluarga. Kalau kita ambil dari ayat firman Tuhan yang disabdakan di dalam kitab Injil, pergi, beritakanlah Injil di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Maka alangkah bijaksananya kalau kita mempersiapkan keluarga yang kokoh terlebih dahulu, yang satu sama lain saling mendukung, antara orang tua dan anak mengetahui bahwa di samping tugas kegiatan orang tua sebagai pencari nafkah, anak-anak di samping tugas belajarnya dan sosialisasi dengan teman-temannya, mereka mempunyai visi misi bersama. Sebagai keluarga keturunan ilahi, siap bermisi. Kalau di luar, yang seperti kita bicarakan minggu lalu,
bariernya adalah adat istiadat atau kebiasaan dan bahasa. Di keluarga pun kebiasaan dan bahasa perlu dipertimbangkan. Psikologisnya, kejiwaan anak muda biasanya, biarlah saya hadapi. Saya mau nasihatkan melalui pelajaran ini. Bentuklah keluarga yang komunikasinya lancar. Orang remaja atau pemuda pun siap berkomunikasi yang lancar kepada kedua orang tuanya. Bukan hanya kepada ibunya, tapi juga kepada ayahnya. Sehingga tidak ada gap atau tidak ada barrier komunikasi. Orang tua pun jangan menganggap, tidak perlu saya curhatkan kepada anak-anak. Nah, anak-anak tidak akan tahu betapa sibuknya orang tua, ditambah selain sudah melaksanakan tugas kewajiban, tugas pelayanan, ternyata ada suatu visi misi yang mulia, yaitu hendak memenangkan jiwa-jiwa, hendak memenangkan peperangan rohani ini. Oleh sebab itu, keluarga yang kuat, keluarga yang tidak ada halangan komunikasi, yang kalau dalam bahasa misiologinya tidak ada barier menghadang keterbukaan, baik dari orang tua, ajak komunikasi anak-anak, remaja, anak muda, bahkan anak sekolah minggu, supaya anak-anak tahu ayahku, mamaku, selain kesibukannya, sedang mengerjakan sesuatu yang mulia bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan itu menggenapi firman Tuhan tadi yang kita baca pada Maliaki pasal 4 ayat 6. Allah membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Ayat ini memberi arti, dan hati anak-anak kepada bapaknya, supaya aku ini Allah, datang, supaya jangan aku memukul bumi sehingga musnah. Saudara para mahasiswa, ternyata rahasia untuk meredam kemarahan Allah adalah kesatuan hati antara orang tua dengan anak-anak. Nih, aku membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak. Artinya bapak-bapak pun, walaupun tidak disebut ibu-ibu, tapi berarti orang tua, pun harus memperhatikan anak-anaknya, pendidikannya, sosialnya, komunikasinya, dan cita-citanya. Selanjutnya, anak-anak pun hatinya terpaut pada orang tua. Seorang hamba Tuhan atau seorang mahasiswa yang akan mempraktikkan misiologi atau penginjilan, saya tidak yakin akan bisa melaksanakan dengan baik kalau dalam keluarganya tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Baik dari orang tua kepada anak, dari anak kepada orang tua. Maka nasihat Alkitab harus kita penuhi. Kalau tidak terpenuhi, Allah murka memukul bumi sehingga musnah. Ini dalam Matius, dalam kitab Injil jelas mengatakan, pergi, beritakan Injil, jadikan semua bangsa murid, baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tapi saya mengulas perlunya kesatuan. Kalau bahasa
gaulnya kekompakan antara orang tua dengan anak. Percayalah, para mahasiswa teologi mempersiapkan diri untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta. Kalau tidak menjadi pendeta, guru agama Kristen. Maka bekal pelajaran-pelajaran pendidikan, bimbingan yang saudara-saudara terima, khususnya pada mata kuliah misiologi ini, saya menasihatkan secara bertahap saya akan arahkan, secara bertahap dan berkesinambungan, bahwa sesungguhnya benahi keluarga kita masing-masing. Jadilah orang tua seperti nasihat dari poin misiologi tadi, peranan orang tua untuk membangun keturunan ilahi. Pertama, hakim. Yang kedua, berperan sebagai guru. Yang ketiga, berperan sebagai pelatih. Yang keempat, berperan sebagai teman. Yang kelima, sebagai sponsor. Sponsor itu merekomendasikan hal-hal yang baik. Merekomendasikan bukan hanya sekedar rekomendasi tertulis. Saudara mau ikut mempelajari di dalam Kisah Rasul, Paulus merekomendasikan Timotius, anak rohaninya, hal-hal yang baik. Sama, seolah-olah pastor senior, pendeta senior memberi rekomendasi yang terbaik untuk melanjutkan pelayanan rohani. Alangkah baiknya kita sebagai orang tua memberikan rekomendasi yang terbaik untuk anak-anak, sehingga melaksanakan misiologi dapat berjalan lancar, dapat dilaksanakan, direbut bersama-sama. Kita bisa memenangkan jiwa-jiwa yang banyak, keluarga tidak acak-acakan, bahkan mesra, bahkan intim, bersatu. Orang tua bisa berempati, bisa memahami bahasa dari anak-anaknya yang masih remaja, pemuda. Anak-anak pun memahami bagaimana tanggung jawab dan yang akan dikerjakan oleh orang tuanya, karena memang dikomunikasikan. Pada hari ini, saudara mahasiswa mendapatkan 5 hal yang penting tadi. Dan tambahan, menandaskan pada minggu yang lalu, komunikasi yang lancar, artinya bahasa. Selain komunikasi yang lancar, bersahabatan. Orang tua dan anak-anak bersahabat karib. Maka terbangunlah keluarga keturunan ilahi. Saya yakin dalam bermisiologi, dalam melaksanakan misiologi, apa yang saya jelaskan itu bagian dari tahapan misiologi yang sudah saya rancang dalam mata kuliah ini, dan saya akan lanjutkan pada pertemuan minggu yang akan datang. Selanjutnya, berikanlah ulasan bukan terpanjang pada pertanyaan ini, tetapi ulasan tentang betapa pentingnya yang pertama, komunikasi antara orang tua dan anak-anak, sehingga memperlancar misiologi. Itu yang pertama. Yang kedua, peran yang penting yang membangun keturunan ilahi
tolong mahasiswa jelaskan. Walaupun tadi 5 saya sudah jelaskan, kalau para mahasiswa bisa menggali selebihnya dengan kekuatan ayat-ayat Alkitab yang mendukung, ini merupakan sesuatu yang baik. Tolong tugas itu ditulis dan kerjakan dengan baik dan segera kirimkan kepada dosen. Selamat malam. Tuhan memberkati perkuliahan saudara. Amin.